Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Khairunisa, NIM 131, kelas 3D, program studi Pendidikan IPA, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo Madura. Pada video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah ekologi yang berisikan tentang hasil observasi saya berada di tempat taman sekitar rumah saya. Jadi, saya akan menjelaskan tentang aliran energi pada suatu ekosistem taman tersebut. Nah, apa sih dimaksud aliran energi? Jadi, aliran energi adalah suatu perpindahan energi dari satu organisme satu dengan organisme lainnya, di mana satu organisme dengan organisme lainnya mempunyai suatu interaksi. Interaksi yang dimaksud yaitu seperti makan dimakan atau mangsa dimangsa, seperti itu. Nah, dengan adanya interaksi tersebut, maka terjadilah suatu perpindahan energi dari organisme satu ke organisme lainnya. Sehingga dari satu organisme ke organisme lainnya membentuk suatu aliran energi yang berupa rantai makanan, jaring makanan, dan siklus geokimia. Nah, pada aliran energi yang terbentuk dalam suatu ekosistem secara umum, yaitu sudah saya gambarkan pada suatu gambar. Nah, ini. Nah, sebelumnya pada lingkungan ekosistem terdapat suatu penyusun, yaitu ada komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, apa sih yang dimaksud komponen abiotik? Jadi, komponen abiotik itu segala sesuatu yang tak hidup. Seperti contohnya ada cahaya matahari, air, tanah, udara, suhu, dan lain semacamnya. Sedangkan komponen biotik yaitu segala sesuatu yang hidup. Seperti pada ekosistem yaitu hewan, tumbuhan, dan organisme lainnya. Seperti virus dan bakteri. Nah, pada aliran energi yang sudah saya buat, di sini terdapat matahari, di mana sebagai komponen abiotik yang menyinari suatu produsen. Nah, di produsen ini terdapat tumbuhan yang mempunyai zat klorofil untuk membuat suatu makanan atau yang biasa kita kenal dengan proses fotosintesis. Nah, setelah diserap oleh produsen, maka akan diserap oleh komponen primer. Nah, di komponen primer ini yang termasuk adalah seperti hewan herbivora atau hewan yang pemakan tumbuhan. Setelah energi berpindah dari produsen ke konsumen primer, selanjutnya akan berpindah pada konsumen sekunder, di mana konsumen sekunder ini terdapat hewan yang bersifat karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Nah, selanjutnya aliran energi ini akan berpindah lagi ke dekomposer. Dekomposer ini adalah pengurai. Jadi setelah komponen sekunder ini mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Dekomposer ini yang termasuk adalah bakteri, jamur, dan pemakan detritus. Produsen juga dapat langsung mengalirkan energinya pada dekomposer ketika produsen tersebut mati. Seperti itulah aliran energi yang saya buat. Nah, selanjutnya setelah ada aliran energi, ada suatu rantai makanan yang terjadi pada ekosistem taman. Nah, untuk selanjutnya ada rantai makanan yang terbentuk pada suatu ekosistem taman yang saya observasi. Jadi, ini adalah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem taman yang saya observasi. Di sini ada tanaman sebagai produsen. Produsen ini nanti akan dimakan oleh konsumen satu, yaitu tikus. Tikus nanti akan dimakan oleh kucing sebagai konsumen dua. Selanjutnya, kucing akan diuraikan oleh jamur selaku atau sebagai dekomposer. Setelah itu akan diuraikan kembali oleh cacing sebagai detritivor.
cacing nanti akan kembali menguap pada matahari dan kembali ke tanaman. Selanjutnya yaitu ada tanaman yang dimakan oleh ulat, ulat dimakan oleh ayam, ayam akan diuraikan oleh jamur, jamur akan diuraikan lagi oleh detritivor atau cacing. Selanjutnya lagi tanaman akan dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh ayam, ayam dimakan oleh jamur. Maksudnya diuraikan oleh jamur, jamur nanti akan diuraikan kembali oleh cacing atau detritivor. Selanjutnya rantai makanan yang keempat, tanaman nanti akan dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh burung. Selanjutnya burung akan diuraikan oleh jamur, jamur akan diuraikan lagi oleh cacing. Selanjutnya rantai yang kelima, tanaman dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh laba-laba, laba-laba dimakan oleh burung, burung akan diuraikan oleh jamur, jamur akan diuraikan lagi oleh cacing. Selanjutnya untuk rantai makanan yang ke-6, yaitu ada tanaman dimakan oleh belalang, belalang akan dimakan oleh katak, katak akan dimakan oleh jamur, maksudnya diuraikan oleh jamur, dan jamur nanti akan diuraikan kembali oleh cacing. Selanjutnya lagi ada tanaman yang dimakan oleh lebah, lebah nanti akan dimakan oleh katak, katak akan diuraikan oleh jamur, jamur diuraikan lagi oleh cacing. Selanjutnya lagi terjadi rantai makanan tanaman yang dimakan oleh lalat, lalat dimakan oleh katak, katak dimakan oleh diuraikan oleh jamur, dan jamur nanti akan diuraikan lagi oleh cacing. Dan yang terakhir rantai makanan yang terjadi yaitu tanaman dimakan oleh kupu-kupu, kupu-kupu dimakan oleh katak, katak diuraikan oleh jamur, jamur akan diuraikan lagi oleh cacing. Nah, itulah rantai makanan yang terjadi pada ekosistem taman yang saya observasi. Selanjutnya, setelah rantai makanan terjadi, maka terjadilah suatu jaring-jaring makanan. Nah, inilah yang terjadi pada ekosistem taman yang saya observasi. Terjadilah suatu jaring-jaring makanan yang terbentuk dari suatu rantai makanan yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini terdapat matahari sebagai aliran energi yang pertama untuk memberikan energi kepada produsen, di mana produsen di sini yaitu ada pohon kelapa dan bunga bougainville. Nantinya cahaya matahari ini akan digunakan oleh produsen sebagai proses fotosintesis atau pembentukan glukosa. Nah, selanjutnya energi yang terbentuk dari produsen akan dialirkan ke hewan sebagai konsumen satu, di mana nanti ulat, belalang, lebah, lalat, kupu-kupu, dan tikus nanti akan memakan produsen, sehingga energinya akan mengalir pada konsumen satu atau konsumen primer. Selanjutnya, konsumen primer nanti akan dimakan oleh seperti ulat dimakan oleh ayam. Selanjutnya, untuk yang belalang nanti akan dimakan oleh ayam, dimakan oleh burung, dimakan oleh laba-laba. Nah, terus untuk yang lebah, lebah ini akan dimakan oleh katak. Terus untuk selanjutnya untuk lalat, lalat akan dimakan oleh katak sebagai konsumen 2 atau konsumen sekunder. Terus yang terakhir ada kupu-kupu. Kupu-kupu ini juga akan dimakan oleh katak, sehingga aliran energi pada konsumen satu mengalir pada konsumen yang kedua. Nah, setelah energi pada konsumen kedua nanti akan dialirkan lagi ke konsumen 3. Konsumen 3 itu di sini terjadi pada laba-laba yang dimakan oleh burung. Laba-laba juga dimakan oleh katak. Dan juga ada lagi tikus yang dimakan oleh kucing. Jadi nanti energinya akan
terpindahkan ke konsumen 3. Nah, setelah energi yang sudah berpindah pada konsumen 3, selanjutnya akan ada lagi diuraikan, atau ketika konsumen 3 mati, maka akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, dekomposer ini yaitu jamur. Jamur akan menguraikan sisa-sisa organisme yang sudah mati ini tadi. Nah, setelah diuraikan oleh dekomposer, nanti akan diuraikan lagi oleh detritivor. Di sini detritivor yaitu cacing. Cacing ini akan menguraikan kembali hasil uraian dari jamur atau dekomposer. Seperti itu. Nah, ketika detritivor ini sudah diuraikan, nanti akan menguap. Menguap akan diserap lagi oleh matahari. Seperti itu lagi. Dan menjadikan siklus. Nah, aliran energi juga terjadi, ada beberapa siklus. Ada siklus geokimia yang terjadi. Nah, siklus geokimia ini ada 4 siklus. Ada siklus fosfor, siklus nitrogen, siklus karbon dan oksida. Ekosistem sawah yaitu terdapat sebuah trofik atau aliran energi tetapi berbentuk piramida. Nah, di sini ada produsen. Produsen ini terjadi pada tumbuhan bunga bougainville dan pohon kelapa yang terjadi pada jaring-jaring atau rantai makanan yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini terdapat suatu energi. Nantinya akan ada tingkatan lagi yaitu konsumen primer. Nah, konsumen primer ini berada pada hewan belalang, ulat, lebah, lalat, dan kupu-kupu. Itu terjadi pada konsumen primer. Selanjutnya ada tingkatan lagi di atasnya yaitu konsumen sekunder 1 yang terjadi pada hewan katak, tikus, dan laba-laba. Nah, di atasnya lagi ada konsumen sekunder 2 yang terjadi pada hewan ayam, burung, dan kucing. Nah, itulah hasil observasi saya pada ekosistem taman pada sekitar rumah saya. Cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.